Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami, mahasiswa-mahasiswi Magister Rekayasa Infrastruktur Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila akan mempresentasikan laporan proyek di DKI Jakarta Selatan. Memperkenalkan diri, saya Mary Mardianti dan rekan tim kami ada Ibu Estika Puri Sandri, Bapak Bram Hariwibowo dan Bapak Firmansyah Saputra. Penelitian yang kami lakukan ini berupa penerapan Problem Based Learning atau PBL yang kami mulai dari April 2024 di Jakarta Selatan. Indonesia merupakan negara penyumbang emisi gas rumah kaca atau GRK terbesar di Asia Tenggara dan berada di urutan ke-7 negara penghasil emisi GRK terbesar di dunia. Tentunya DKI Jakarta juga turut ikut berkontribusi dalam meningkatnya konsentrasi GRK. Tahun 2022, sektor energi menjadi kontributor terbesar penghasil emisi GRK direct, diikuti oleh sektor limbah dan sejumlah kecil sisanya sektor avolu. Di area Jakarta Selatan sendiri memiliki konsentrasi PM2,5 dan karbon monoksida yang cukup tinggi. Semakin meningkatnya polusi udara di suatu daerah, artinya semakin banyaknya emisi GRK di daerah tersebut. Meningkatnya konsentrasi GRK telah menyebabkan terjadinya masalah perubahan iklim, termasuk perubahan kenaikan suhu, pola hujan, pergeseran musim, dan kenaikan muka air laut yang menimbulkan banyak implikasi di berbagai sektor dan telah berdampak nyata pada keberlangsungan ekosistem di bumi. Jakarta Selatan sendiri telah merasakan kenaikan suhu secara signifikan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan pada bulan Januari 2024 hingga Juni 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak emisi GRK di Jakarta Selatan, memberi solusi inovatif dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi untuk mengurangi emisi GRK, serta memberi masukan partisipasi dan dukungan dari pemangku kepentingan di Jakarta Selatan dalam menerapkan solusi mitigasi. Kami mengidentifikasi permasalahan di wilayah kota Jakarta Selatan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca dari berbagai aspek yang tumbuh karena banyaknya padatnya jumlah penduduk dan juga pemukiman dan juga perkantoran. Sehingga ketersediaan dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru itu sangat belum mencapai target. Sehingga kami ingin mendapatkan informasi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Selatan. Insya Allah tahun ini akan membangun 8 ruang terbuka hijau di Jakarta Selatan. Pesanggerahan, Pasar Minggu, Manggarai Selatan, Tanjung Barat, Cilandak, Jati Padang, Tendean, Mampang, Dharma Wangsa. Kedua, belum ada ketersediaan sanitasi yang bersih dan sehat di lingkungan penduduk padat area bantaran sungai dan masih banyak sampah. Belum ada vegetasi di dinding aliran sungai mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Tantangannya adalah keterbatasan lahan, kemudian harga tanah menjadi tinggi dan pemanfaatan lahan yang ruang terbuka harus pertimbangannya banyak sekali dari berbagai stakeholder. Kurangnya pengetahuan masyarakat, pentingnya pembangunan sanitasi yang sehat dan bersih. Mayoritas daerah bantaran sungai sudah banyak dihuni oleh penduduk sehingga pengembangan daerah bantaran dan penghijauan membutuhkan partisipasi baik pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Dari identifikasi persoalan yang ada, faktor sosialisasi tentang regulasi yang ada saat ini untuk merubah pola pemikiran, change mindset, perubahan karakteristik penduduk dan kebiasaan yang membuat mereka nyaman. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan untuk generasi masa depan? Untuk menekan emisi GRK yang berpengaruh terhadap perubahan iklim antara lain, pertama, identifikasi potensi terhadap rencana tata ruang hijau dan rencana ruang terbuka di sepanjang aliran sungai yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Untuk kedua, pada sektor sanitasi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau bisa disebut dengan SPALD atau instalasi pengelolaan air limbah atau disebut juga dengan IPAL. Komunal perlu dikedepankan mengingat masih banyak ditemui masyarakat yang membuang air limbah domestiknya langsung ke badan air, baik itu saluran, kali, sungai, ataupun waduk-waduk yang ada di sekitaran Jakarta Selatan. Dalam sektor pengelolaan sumber daya air, pengembangan naturalisasi atau penghijauan bantaran sungai dengan menggunakan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan, contohnya dapat dikembangkan dengan pembangunan dinding penahan sungai dengan teknologi dan geotekstil. Inovasi lain yang dapat dikembangkan dengan mencontoh apa yang sudah dilakukan di Sungai Citarum, Hulu,
yaitu dengan menggunakan tanaman vetiver untuk perkuatan dinding sungai atau waduk, sehingga fungsi tanaman untuk penghasil oksigen dan penyerapan CO2 tanaman tersebut juga untuk perkuatan tanah pada daerah bantaran. Adapun rencana implementasinya yang pertama yaitu tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan itu kita lakukan dengan melakukan kajian untuk melihat potensi ruang terbuka hijau. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan di pemukiman kumuh untuk kita kembangkan pembangunan untuk IPAL komunal. Yang ketiga, melakukan survei awal untuk sepanjang aliran sungai yang ada di wilayah Jakarta Selatan untuk kita kembangkan dengan infrastruktur hijau. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini menyangkut dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah nantinya akan mengeluarkan regulasi atau aturan terkait dengan pelaksanaan di lapangan, dan juga kita melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Untuk alokasi sumber dayanya, kita melibatkan dua sisi, yaitu dari sisi sumber daya manusia yang melibatkan 3 pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua yaitu sumber daya usaha, dalam hal ini pendanaan, bisa melibatkan pendanaan dari APBD ataupun pendanaan dari alokasi pihak swasta berupa CSR. Yang keempat yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemanfaatan area publik untuk dikembangkan menjadi kawasan yang bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang kelima terakhir adalah langkah pemantauan, di mana langkah pemantauan ini kita mulai lakukan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga tahapan operasional setelah ini semua terbangun, yang mana ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga diperlukan sosialisasi secara berkala terus-menerus agar masyarakat memahami terkait dengan kegunaan sarana ini untuk penekanan emisi gas rumah kaca di lingkungan ini. Kami temui di Kecamatan Jagakarsa, tempat kita berada sekarang, yaitu di Waduk Brigif, yang lebih dikenal dengan ruang limpah sungai Brigif, yang mana keberadaannya menggambarkan dari inovasi mitigasi yang kita sampaikan, melihat infrastruktur yang ada, di mana pada area ruang limpah sungai ini adalah perpaduan antara ruang terbuka biru dan juga ruang terbuka hijau, yang mana di dalamnya juga dibangun bangunan pengolahan air limbah untuk mengolah air limbah pemukiman sebelum masuk ke area waduk. Selain itu juga infrastruktur lain yang dikembangkan dalam pembangunan ini adalah infrastruktur hijau, di mana penggunaan tanaman vetiver dan bronjong untuk perkuatan dinding sungai. Untuk evaluasi kinerja dari Waduk Brigif ini juga cukup terlihat di lingkungan sekitar, di mana area waduk mempunyai fungsi utama sebagai pengendali banjir dan juga sebagai konservasi dan juga penghijauan, karena memang area ini cukup banyak ditanami oleh pepohonan. Selain itu juga ruang limpah sungai ini berfungsi cukup efektif dan efisien untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan keberadaan area hijau pada area waduk, yang mana untuk menghasilkan oksigen cukup baik pada area sekitar. Yang terakhir yaitu dampak sosial, di mana dampak sosial cukup positif bagi masyarakat dengan melihat antusiasme masyarakat yang berkunjung dan berinteraksi serta beraktivitas di area ini. Selanjutnya, pengembangan konsep mitigasi ini diharapkan dapat dikembangkan di lokasi lainnya di wilayah Jakarta Selatan khususnya maupun di DKI Jakarta pada umumnya, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, swasta, dan juga masyarakat, agar ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Rahman, Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pandangan saya mengenai pengembangan inovasi mitigasi pada sektor pengelolaan sumber daya air dan sanitasi untuk menekan efek gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap perubahan iklim sangat baik diimplementasikan di Jakarta Selatan. Inovasi mitigasi berupa pengembangan potensi ruang terbuka hijau dan biru, pembangunan PAL D atau IPAL komunal di pemukiman padat, serta naturalisasi daerah bantaran sungai atau waduk sangat tepat dilakukan untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca. Contoh yang paling nyata dapat kita lihat di Waduk Brigif Jagakarsa, yang mana waduk yang dibangun adalah penggabungan konsep ruang terbuka hijau dan biru, yang di dalam area waduk juga dilengkapi bangunan pengolahan air limbah, penggunaan tanaman pada dinding waduk, dan penanaman pohon di sekitar waduk. Harapan saya konsep inovasi mitigasi seperti ini dapat dilanjutkan di wilayah Jakarta Selatan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya, dengan adanya Waduk Brigif ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat memiliki ruang publik baru untuk beraktivitas. Apalagi konsep Waduk Brigif ini dilengkapi dengan fasilitas publik, dan di sekeliling waduk banyak pohonan yang baik untuk menghasilkan oksigen. Dengan adanya air di dalam waduk juga membuat area sekitar waduk teduh dan dapat bermanfaat sebagai cadangan air. Ditambah lagi di area waduk juga dilengkapi dengan bangunan air limbah yang bermanfaat juga untuk mengolah limbah dari masyarakat, sehingga air yang masuk ke waduk tidak kotor dan tidak bau. Masyarakat mengharapkan pembangunan waduk dengan konsep seperti ini dapat terus dikembangkan oleh pemerintah di wilayah lainnya, sehingga masyarakat luas dapat merasakan manfaatnya dan ruang terbuka bagi masyarakat dapat bertambah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.